Puji Tuhan, kita kembali dalam pemahaman Alkitab kita, dalam kitab Imamat. Ya, hari ini kita akan belajar dalam Imamat pasal 7 ayat ke-35 sampai 38. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tetap semangat. Ya, jangan bosan. Terus belajar, pahami akan firman Tuhan. Ini penting untuk hidup kita sekarang dan hidup kita yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan baca dalam Imamat 7 ayat 35 sampai 38. Saya akan bacakan dalam terjemahan nama. Maka inilah bahagian yang suci bagi Harun dan bahagiannya yang suci bagi anak-anaknya laki-laki daripada segala korban api Tuhan. Yaitu mulai daripada hari yang disuruhnya mereka itu datang, hampir akan mengerjakan imamat bagi Tuhan. Maka demikianlah firman Tuhan pada hari yang disiraminya mereka itu dengan minyak, bahwa ia itu diberikan oleh Bani Israel kepada mereka itu, dan inilah suatu syarat yang kekal turun-temurun. Maka inilah hukum korban bakaran dan persembahan makanan dan korban karena dosa dan korban karena salah dan korban lantikan dan korban syukur yang dipesan Tuhan kepada Musa di atas bukit Torsina pada hari yang disuruhnya Bani Israel mempersembahkan persembahan korbannya kepada Tuhan dalam padang belantara Sinai. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Imamat 7 ayat 35-38 itu firman pada hari Harun dan anak-anaknya disiram dengan minyak. Saudara-saudariku, pada masa Harun dan anaknya disiram dengan minyak, pada saat itu syarat-syarat korban yang lebih dalam diberikan. Inilah syarat-syarat yang lebih teliti bagi imam-imam yang disiram, supaya segala korban-korban ini memperkenankan Tuhan. Kalau Tuhan beri pengurapan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kita, maka firman Tuhan itu akan lebih terbuka. 2 Korintus 3 ayat 6. Sehingga kita boleh lebih mengerti dan boleh berbuah-buah lebih hebat. Dalam Matius 13 ayat ke-23. Menurut tiap-tiap perintah dan kehendak Tuhan, seperti dalam Kejadian 7 ayat ke-22, Keluaran 40 ayat ke-6, maka kemuliaan Tuhan akan turun. Perlu pengurapan Tuhan, sebab pengurapan Tuhan itu untuk tahu kehendak Allah dengan tepat dan dapat mentaatinya. Saudara-saudariku, betapa perlu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang suci, semua kita diurapinya. Di situ juga kita temui perkataan juga Musa mendapat semua pengertian. Pengertian ini di atas gunung Torsina, sama dengan itu Sinai. Di dalam persekutuan yang erat, muka dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Tuhan makin erat, maka pembukaan rahasia-rahasia firman Tuhan makin mendalam. Yang perlu untuk lebih menumbuhkan iman kita kepada ukuran kepenuhan Allah dalam Efesus 4 ayat ke-13. Pengurapan dan persekutuan yang makin dekat dengan Tuhan membawa pada rahasia-rahasia yang dalam, buah yang limpah dalam Matius 13 ayat ke-23. Sehingga ini semua membawa kita makin dekat pada tirai, yaitu kelahiran kesempurnaan. Saudara-saudari, belajar berjalan dalam roh lebih lama, lebih tepat dan sungguh-sungguh dan selalu dalam pengurapannya, maka kita akan tumbuh dalam rahasia-rahasia firman-Nya yang lebih dalam sampai semua yang tersembunyi terbuka. Dalam Matius 10 ayat ke-26. Istimewa rahasia-rahasia yang diperlukan untuk akhir zaman, yaitu rahasia pertumbuhan iman kepada kesempurnaan dan rahasia-rahasia peristiwa akhir zaman. Besok pagi kita akan belajar dalam Imamat, kita akan masuk dalam Imamat pasal 8. Puji Tuhan, saudara-saudariku. Biarlah kita mau terus lanjutkan
pemahaman Alkitab kita sampai selesai. Ya, doa saya supaya seluruh jemaatnya mendengarkannya. Lebih semakin hari, lebih semakin benar hidupnya di hadapan Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk tetap menyanyikan lagu ini yang seperti kemarin saya nyanyikan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Ya, supaya kita mau belajar memberikan yang baik buat Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah beri kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Haleluya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah beri kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Haleluya. Biarlah kita memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Sampai kita berjumpa di hari esok. Tuhan Yesus memberkati.